Perkenalkan, nama saya Elisha Gracia Somalinggi dengan NIM N0112411049 dari Fakultas Farmasi. Saya ingin bertanya mengenai materi Pancasila kedua. Pertanyaannya adalah, bagaimana implementasi sila kedua Pancasila dapat memengaruhi kebijakan pemerintah dalam perlindungan hak asasi manusia? Baik, kami dari kelompok 2 akan menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh Elisha Gracia Somalinggi dari kelompok 4. Jadi jawabannya, implementasi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dapat berdampak pada kebijakan pemerintah dalam perlindungan hak asasi manusia dengan meningkatkan kesadaran, inklusivitas, kerjasama sosial, dan memastikan nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, sila kedua Pancasila dengan hak asasi manusia memiliki keterkaitan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama dan pemerintah dalam membuat kebijakan tentunya akan berlandaskan serta sesuai dengan Pancasila sebagai sumber hukum. Sebagai kesimpulan, bahwa implementasi sila kedua Pancasila harus menjadi sebuah pertimbangan yang begitu penting bagi pemerintah sebagai syarat pengambilan kebijakan tersebut. Mohon izin bertanya kepada kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Rangga Hardiansyah Hafid dengan NIM N0112411050 dari Fakultas Farmasi dan dari kelompok 2. Pertanyaan saya ialah bahwa sila keempat menekankan bahwa pentingnya musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Bagaimana cara kita sebagai warga negara yang baik, terutama mahasiswa, untuk menyikapi suatu pengambilan keputusan untuk menguntungkan seluruh warga organisasi yang melibatkan berbagai pihak pada suatu rapat musyawarah atau organisasi? Baik, saya Rifda Atifa Putri dengan NIM J0112411099 akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rangga dari kelompok 2 dengan pertanyaan, bagaimana cara kita sebagai warga negara yang baik, terutama mahasiswa, untuk menyikapi suatu pengambilan keputusan untuk menguntungkan seluruh warga organisasi yang melibatkan berbagai pihak pada suatu rapat musyawarah atau organisasi? Jawabannya yaitu dari diskusi kelompok kami, prinsip sila keempat Pancasila menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. Sebagai warga negara dan mahasiswa, kita dapat mempraktikkan nilai-nilai ini dengan beberapa cara: memahami esensi musyawarah, berpartisipasi aktif, mengembangkan kemampuan komunikasi, mengelola perbedaan, mengambil keputusan bijaksana, dan menerapkan keputusan dengan konsisten. Dengan prinsip musyawarah yang efektif, kita dapat sebagai mahasiswa serta warga negara dapat memberikan kontribusi positif dalam pengambilan keputusan yang inklusif dan adil, mencerminkan nilai-nilai Pancasila, serta mempromosikan kerjasama dan harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Kahla Syabira dari kelompok 2, izin bertanya kepada kelompok 5 mengenai materi yang telah dipaparkan. Pertanyaan saya adalah, apakah ada tantangan utama yang dihadapi negara kita di Indonesia dalam menerapkan keadilan sosial di Indonesia yang memiliki keragaman suku, agama, dan budaya? Baik, kami dari kelompok 5 akan menjawab. Jadi, tantangan utama dalam menerapkan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di negara yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya seperti Indonesia itu tentu saja ada. Dan salah satu tantangan tersebut adalah diskriminasi dan ketidaksetaraan. Perbedaan perlakuan terhadap kelompok minoritas atau yang berbeda dalam hal agama, suku, atau budaya bisa menghambat tercapainya keadilan sosial. Diskriminasi ini bisa menghambat akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Untuk mengatasi tantangan tersebut, memerlukan pendekatan yang inklusif, kebijakan yang adil, dan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa keadilan sosial dapat terwujud di seluruh lapisan masyarakat.